Nama saya Syafira Fatwa Fionika. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang kapilaritas. Apa sih yang dimaksud dengan kapilaritas itu? Kapilaritas adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat cair melalui celah sempit atau pipa kapiler. Dan tujuan saya melakukan praktikum ini adalah yang pertama, mendeskripsikan prinsip kapilaritas. Yang kedua, mengamati apa yang terjadi pada tisu dan kertas yang digunakan pada percobaan ini. Yang ketiga, menghubungkan prinsip tentang kapilaritas di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan praktikum ini, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang kita butuhkan adalah tisu, kertas, 2 aqua gelas, air, perwarna, dan lidi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan air ke dalam 2 aqua gelas tersebut secukupnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu langkah yang kedua yaitu kita tambahkan pewarna. Di sini saya akan melakukan pewarnaan menggunakan warna merah. Langkah selanjutnya, kita aduk secara merata sampai tercampur. Langkah yang selanjutnya adalah kita siapkan tisu, kita lipat seperti ini. Dan kita masukkan lidi di tengah-tengah tisu seperti ini. Sampai seperti ini ya. Terus kita lakukan juga di kertas. Kita gunakan sebagian kertas. Lalu kita lipat seperti kita melipat tisu. Lalu kita juga masukkan lidi ke dalam kertas tersebut seperti tisu, seperti ini. Lalu kita masukkan tisu dan kertas ini ke dalam air yang sudah dikasih pewarna. Seperti ini. Dan kita lihat proses perubahan yang di dalam tisu tersebut. Lihat, meresap, dan kita lihat perubahannya di kertas tersebut tidak meresap seperti tisu. Kita lihat perubahannya. Setelah kita mengamati beberapa menit, kita tahu perubahan apa yang terjadi pada tisu dan kertas. Perubahan yang terjadi pada tisu, dia melalui proses kapilaritas, sedangkan kertas, dia tidak melalui proses kapilaritas. Dikarenakan tisu memiliki bahan-bahan pori-pori kecil yang dapat menyerap zat cair. Sekarang kita memulai pembahasan soal berikut ini. Apakah pada tisu terjadi proses kapilaritas? Ya, karena tisu memiliki bahan celah atau pori-pori yang dapat menyerap zat cair. Dan yang kedua, apakah kertas dapat melalui proses kapilaritas? Tidak, karena kertas tidak mempunyai pori-pori kecil untuk menyerap zat cair.
Yang ketiga, bagaimana sih proses kapilaritas pada kertas dan tisu? Apakah sama atau tidak? Tegangan akan mempengaruhi proses kapilaritas tersebut untuk mudah menyerap atau tidak. Untuk sama atau tidak proses kapilaritas tisu dengan kertas, tidak, karena kertas susah untuk menyerap zat cair, sedangkan tisu mudah menyerap untuk zat cair. Yang keempat, apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses kapilaritas? Sebutkan, yaitu adanya gaya adhesi dan kohesi. Yang kelima, kapilaritas apa sih yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari? Yaitu contohnya, air hujan turun dan membasahi dinding rumah. Yang kedua, naiknya air melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan. Nah, itulah penjelasan tentang proses kapilaritas yang dialami oleh tisu dan kertas. Nah, itulah proses bagaimana terjadinya kapilaritas yang terjadi pada tisu dan kertas. Sekian praktikum dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.